Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Mbak partisipasi kelas PED dan PEE. Mohon maaf, 2 pekan ini saya masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, jadi saya berhalangan untuk hadir di kelas. Saya harap nanti ini video bisa Mas Mbak gunakan untuk jadi panduan untuk belajar mengenai materi yang ada di pertemuan 13 dan 14. Insya Allah nanti pekan depan kita eh, kembali ke kelas seperti biasa. Kemudian nanti saya akan memberikan penjelasan sedikit tambahan supaya lebih jelas lagi mengenai pertemuan ke-13 dan 14. Itu untuk tugasnya nanti bisa menyesuaikan. Oke. Untuk yang pertama, saya izin share screen dulu untuk penjelasan materi. Saya mulai dari materi yang pertemuan 13 dulu ya, Mas Mbak. Oke. Jadi untuk yang materi pertemuan ke-13, kita membahas tentang tahapan dan tingkatan dari partisipasi. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang, kita sudah mempelajari tentang unsur, kemudian faktor internal dan eksternal, kita sampai kemudian di tahapan dan tingkatan partisipasi. Kemarin kita juga sudah membahas tentang sedikit tentang tingkatan partisipasi, tapi ini lebih detail lagi untuk tingkatan dan tahapannya. Oke, jadi secara umum manusia itu mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah dengan berpikir secara kreatif gitu, untuk perubahan yang ada di lingkungannya. Nah, proses pembangunan ini kemudian menekankan pada kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk memecahkan masalah. Di dalamnya nanti ada inisiatif dan daya kreasi. Ini masih sama dengan yang pertemuan 12 kemarin. Jadi, apa yang dilakukan manusia untuk kegiatan pembangunan adalah sebuah bentuk pemikiran kreatif untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki di lingkungannya. Oke, menurut Cohen dan Uphoff tahun 79, tahapan partisipasi itu ada 4. Jadi yang pertama, tahap pengambilan keputusan. Jadi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan yang membahas pembangunan. Jadi masyarakat hadir, kemudian memberikan pendapatnya, memberikan pemikirannya, untuk kemudian membuat perencanaan tentang pembangunan. Misal nih, contohnya di Kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu kan bermasalah dengan pengelolaan sampahnya gitu. Nah, masyarakat itu bisa kemudian merapatkan sesuatu gitu di lingkungannya. Ya, ini bagaimana ya caranya untuk mengatasi masalah sampah ini. Contohnya yang ada di lingkungan rumah saya, meskipun bukan Jogja ya, di Bantul sana, saya pernah memikirkan ini juga untuk proses pengambilan keputusan ini bareng-bareng dengan masyarakat, bahwa ketika kita ketemu masalah yang sama, sampah itu sempat menumpuk sampai 2 pekan, akhirnya kita mencari solusi bareng-bareng. Saat itu saya sebagai ketua pemuda, kita menawarkan ke bapak-bapak bagaimana caranya untuk mengelola sampah ini. Nah, di sini masyarakat yang kemudian memberikan ide itu memunculkan partisipasinya di sini. Gini loh Mas, mungkin bisa bikin komposter, atau kemudian kita bisa sewa tenaga sampah yang lain. Nah, di sini ketika kemudian nanti berproses untuk menjadi sebuah keputusan, ini adalah sebuah tahapan partisipasi yang paling dasar. Dengan masyarakat itu memberikan pendapatnya, di situ nanti akan terumuskan sebuah keputusan untuk program pembangunan. Oke, setelah dirapatkan, setelah diambil keputusan, lanjut ke tahap pelaksanaan. Masyarakat ini akan kita lihat berdasarkan eh, ini kondisi mentalnya dulu. Apakah kemudian mereka mau berpartisipasi atau enggak? Karena tadi di pengambilan keputusan kadang orang yang banyak ada di situ, tapi enggak semuanya kemudian punya pendapat untuk alternatif pemikirannya. Gitu. Nah, dalam pelaksanaan ini nanti kita akan lebih mengetahui lagi tahapan partisipasi masyarakat itu akan muncul dalam bentuk sumbangan pemikiran, ada sumbangan materi yang kemudian juga bisa muncul dalam bentuk waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk pelaksanaan pembangunan ini.
Ini udah mulai naik level di tahapannya. Tahapan yang kedua setelah mengambil keputusan adalah melaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, ini yang belum semua masyarakat mampu untuk berpartisipasi di sini karena kemudian kita masuk ke tahap evaluasi. Ini akan muncul banyak umpan balik, akan banyak feedback dari masyarakat untuk kemudian menambahkan perbaikan dari pelaksanaan programnya apa. Misal nih, contoh yang saya dulu sudah memutuskan untuk bikin komposter gitu. Sudah dilaksanakan, masyarakatnya berpartisipasi, kita kemudian mengevaluasi. Oh Mas, ternyata kalau komposter banyak yang belum paham nih cara menggunakannya bagaimana gitu. Nah, akhirnya kemudian kita evaluasi, kita bareng-bareng, kita ada beberapa yang memberikan masukan. Nah, di situ tahapan partisipasinya naik ke step yang berikutnya, masuk ke tahapan evaluasi. Di situ kita menerima banyak masukan, kita evaluasi kurangnya di mana, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan programnya. Ya, walaupun saat itu evaluasinya adalah tidak bisa melanjutkan dengan komposter, kita carikan alternatif yang lain. Dan itu pun kita balik lagi ke tahapan pengambilan keputusan lagi untuk mencari masyarakat ini bisa berpartisipasi dengan kegiatan yang mana. Gitu. Nah, baru baru kemudian nanti yang terakhir tahapan partisipasi itu bisa kemudian masyarakat itu menikmati hasil. Menikmati hasil ini adalah sebuah bentuk partisipasi juga. Karena kemudian manfaat program yang dirasakan oleh masyarakat, semakin berhasil programnya itu masyarakat akan semakin merasakan manfaatnya. Oke, ini tahapan berbeda dengan tingkatan. Jadi tahapan ini urutan masyarakatnya bisa berpartisipasi di semuanya atau hanya di beberapa tahapan saja. Ini urutan dari awal pengambilan keputusan untuk merumuskan program pembangunan yang seperti apa, dilaksanakan, dievaluasi, dan endingnya adalah menikmati hasil. Oke, nah tahapan ini urutan ketika program pembangunannya berjalan. Masalah jumlah masyarakat yang berpartisipasi itu nggak perlu dipikirkan di sini. Yang perlu dipikirkan adalah urutannya seperti apa. Mulai dari perumusan atau pengambilan keputusan, dilaksanakan, dievaluasi, dan menikmati hasil. Masalah masyarakat yang kemudian eh, nggak muncul di semua tahapan itu nggak masalah. Jadi yang titik tumpunya di sini adalah bagaimana urutan partisipasi adalah ada 4 tahap ini. Nanti masalah masyarakatnya ada atau enggak, nah itu nanti belakangan. Yang penting ada tahapan ini dulu. Oke, nah dalam tahapan partisipasi ini, eh, mulai dari pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, sampai menikmati hasil, itu sebenarnya bisa kita rumuskan bagaimana masyarakat ini berpartisipasi atau tidaknya, itu ke dalam, mohon maaf, nih, ke dalam ladder of citizen. Nanti kita bisa melihat bagaimana level masyarakat itu ada di tingkatannya, gitu, ada tingkatannya. Jadi ladder of citizen ini akan menunjukkan eh, ada tingkatan partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat, yang kemudian di dalamnya itu nanti ada kriterianya masing-masing. Ada yang tidak berpartisipasi, ada yang kemudian hanya digunakan sebagai objek, ada juga yang sudah menjadi subjek. Ada 3 tingkatan ini. Oke, kita lihat satu-satu. Ini PPT yang lebih jelas. Oke, ini saya share screen. Oke, nih. Kalau kita lihat, ini menurut Einstein ya, tahun 69, Degrees of Citizen Participation, tingkatan partisipasi dari masyarakat. Ada yang non-participation, masyarakatnya tidak berpartisipasi. Ada tokenism, masyarakatnya sebagai objek di sini, atau kemudian sudah menjadi yang citizen control. Masyarakatnya itu punya kontrol menjadi subjek dalam program pembangunannya. Oke, ini yang pertama, non-participation. Di sini, eh, penggunaan contohnya yang paling gampang adalah ketika pemerintah desa atau kemudian bisa juga fasilitator itu sama sekali menghilangkan partisipasi dari masyarakat. Sebabnya apa? Akan ada banyak sebab di sini karena
masyarakat itu nggak semuanya punya level partisipasi yang sama. Minat masyarakat untuk ke pembangunan juga berbeda-beda. Ada masyarakat yang aktif, ada masyarakat yang pasif, ada masyarakat yang kemudian menentang program pembangunan. Itu bisa mungkin terjadi. Nah, di level non-participation ini, artinya nggak ada partisipasi yang terjadi dari masyarakat. Yang pertama, itu ada namanya manipulation atau menipu. Menipunya gimana? Pihak yang menjadi fasilitator, bisa pemerintah desa, bisa fasilitator, bisa LSM gitu, mereka itu menampung aspirasi dari masyarakat, tapi nggak diketahui oleh masyarakat secara langsung gitu. Jadi masyarakatnya ya cuman kita tanya-tanya aja, kita ngobrol dengan masyarakat, tapi kemudian di situ masyarakatnya tidak tahu kalau apa yang diobrolkan itu adalah aspirasi yang akan mereka gunakan untuk jadi program pembangunan. Jadi ditipunya lewat itu. Kita ngobrol gitu, kita berdialog, tapi di situ masyarakat merasa tidak dilibatkan. Jadi ada manipulasi. Kemudian yang kedua, yang bagian non-participation ada juga yang terapi. Nah, terapi ini dia agak halus lagi gitu. Masyarakat, pemerintah itu sudah punya visi, misi, punya program. Nah, masyarakat itu dibiarkan hanya mendengar saja. Nah, jadi yang awalnya dimanipulasi dengan mengajak ngobrol aja, di yang kedua, di terapi ini, masyarakat itu hanya mendengar saja. Oh, sudah ada, kita hanya menerima saja. Gitu. Jadi sudah ada informasi pembangunan di sini di bagian terapi, tapi kalau di bagian manipulation masyarakatnya sama sekali nggak tahu. Oke, ini yang non participation. Nah, bagian tokenism itu masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi, tapi yang punya program pembangunan itu tetap pada rencana yang semula. Gitu. Jadi kesannya mencari data, tapi memang sudah disiapkan oleh pemerintah desa atau LSM atau fasilitator. Jadi masyarakat mulai terkesan dengan, oh saya diajak partisipasi, tapi ternyata eh, programnya memang sudah disiapkan. Itu yang pertama, itu ada namanya informing. Jadi masyarakat itu hanya menerima informasi tanpa ada umpan balik. Mirip dengan yang terapi tadi, hanya mendengar saja. Gitu. Tapi di bagian informing ini, masyarakatnya dilibatkan lebih aktif gitu. Ada celah untuk berpartisipasi gitu. Tapi yang di bagian pertama, ya karena masih deketan ya, masih tipis tadi laddernya, informing ini masyarakat hanya menerima informasi dari pemerintah desa gitu. Kemudian yang kedua ada namanya consultation, ada konsultasi, mulai ada dialog ini. Tapi tetap keputusan akhir ada di fasilitator atau di pemerintah desa. Jadi ya walaupun terjadi dialog, tapi keputusannya memang sudah disiapkan dengan program yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Atau kemudian tokenismenya bisa berbentuk placation atau mendiamkan. Jadi pemerintah desa itu mendengarkan, menerima semua kritik dan saran juga, gitu. Tetapi menjalankan programnya itu tetap sesuai dengan rencana semula. Jadi tokenisme ini masyarakat, maaf, pemerintah desa atau fasilitator itu sudah punya program, tapi kemudian masyarakat diberikan bentuk partisipasi yang fiktif gitu untuk kemudian menambah informasi atau kemudian mencari tanggapan dari masyarakat yang kemudian nantinya apa yang dijalankan tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemilik program pembangunannya. Nah, di level yang paling tinggi itu ada namanya citizen power. Ini bentuk yang ideal yang kita inginkan gitu. Jadi masyarakat itu bisa menentukan masa depan lingkungannya dengan mengontrol kinerja dari level pimpinan yang ada di situ, mengontrol kinerja dari pemerintah desanya. Ini bisa terjadi kalau masyarakatnya sudah punya tingkat pendidikan yang baik, kemudian eh, masyarakatnya aktif, bisa mengutarakan inisiatifnya dan lain sebagainya. Jadi ini bentuk masyarakat ideal yang kita inginkan dalam masa pembangunan ini. Ada 3 level. Yang pertama partnership, kita mengajak masyarakat sebagai partner kerja kita, mulai dari menyusun sampai merasakan hasilnya tadi sesuai dengan tahapan. Gitu. Jadi masyarakatnya itu menjadi tokoh sentral juga dalam program pembangunan. Nah,
Di level berikutnya, karena mungkin masyarakatnya sudah bisa menerima instruksi, nah di sini kemudian masyarakat diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya nggak di pemerintah desa lagi atau tidak di fasilitator, tapi memang diberikan ke masyarakat untuk mengambil keputusan di sini. Baru kemudian di level paling tinggi itu ada namanya citizen control. Masyarakatnya itu posisinya sudah sangat kuat, partisipasinya juga sudah muncul sepenuhnya di sini, mereka sampai punya kemampuan untuk mengevaluasi programnya apa sih yang kurang gitu yang ada di program yang apa yang ada di perencanaan program pembangunan. Ini bagian citizen power. Masyarakat yang kita idamkan bisa bisa diajak kerjasama, bisa didelegasikan untuk mengambil keputusan, bisa juga sampai kemudian mengevaluasi program pembangunannya. Nah, ini bagian citizen power ini adalah masyarakat yang kemudian sudah ketemu dengan bentuk masyarakat yang modern. Mereka terpapar dengan informasi yang sangat banyak, mereka bisa memikirkan banyak solusi tentang masalah yang mereka hadapi, mereka juga punya tingkat intelektual yang lebih tinggi di atas rata-rata masyarakat yang lainnya. Kalau tokenism, dia ya semi-semi sudah mendekati masyarakat yang modern tadi. Hanya saja eh, apa ya kesadarannya untuk kemudian ikut berpartisipasi masih dirasa kurang karena kemudian mereka hanya diberikan peran untuk memberikan informasi gitu. Nah, untuk masyarakat yang memang mungkin masyarakat yang agak tertinggal itu bisa menggunakan eh, berada di level yang maaf, berada di level yang non participation. Bagaimana mereka belum bisa berpartisipasi karena ya mungkin eh, kemampuan berpikirnya masih jauh dibandingkan dengan masyarakat yang jadi yang semi modern tadi. Oke, kita lanjutkan. Laddernya sudah. Jadi ini level yang ada di masyarakat bukan kemudian tahapannya ya, tapi memang ini level-level yang ada di masyarakat. Yang kita inginkan adalah kita pengen masyarakat yang punya citizen power. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan ada banyak program pendampingan, akan banyak program pemberdayaan di situ supaya nantinya masyarakat ini punya kemampuan untuk merencanakan program pembangunan. Oke, selanjutnya, nah supaya partisipasi ini bisa tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu kita harus apa ya, kita harus memunculkan ini, ya, memunculkan tiga hal ini di dalam masyarakat. Yang pertama, kita berikan kesempatan. Bagaimana kemudian kita punya perencanaan program, masyarakat itu kita berikan kesempatan untuk berpartisipasi. Kita berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk mencurahkan keinginannya. Gitu. Jadi kita berikan kesempatan supaya masyarakat itu punya eh, perkembangan dalam partisipasinya. Gitu. Setelah kesempatan kita berikan, artinya masyarakat ikut andil di situ, kita munculkan kemauan dari masyarakat. Oh, setelah diberikan kesempatan, kita persilahkan masyarakat untuk memilih nih solusi yang ada, mana yang paling cocok untuk mereka. Nah, dari situ nanti akan muncul kemauan untuk, oh ternyata saya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Oke lah, saya mau kemudian untuk ikut dalam program pembangunan dengan cara saya bisa memilih eh, mana yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan masalah. Baru kemudian nanti syarat yang ketiga itu ada adanya kemampuan dari masyarakat untuk berpartisipasi. Karena yang mau aja belum tentu mampu untuk berpartisipasi gitu. Karena kemampuan ini levelnya dia lebih tinggi dari kemauan. Kemampuan ini artinya masyarakat sudah punya keinginan, sudah punya kemauan, sudah punya skill yang kemudian nanti mereka curahkan untuk menjalankan program pembangunan. Jadi tiga hal ini sangat esensial untuk kemudian kita menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian eh, setelah muncul setelah kita munculkan tiga syarat ini, kita kemudian bisa melihat
tingkat kesukarelaan dari partisipasi masyarakat. Jadi tadi tingkatan masyarakatnya, ladder-nya, bagaimana tingkatan masyarakat itu dilihat dari perannya, gitu. Setelah kita munculkan kesempatan, kemauan, dan kemampuan, kita juga bisa lihat lagi tingkat kesukarelaan untuk terjun ke dalam partisipasi. Ada 5 hal ini menurut Dusseldorf tahun 81. Yang pertama ada partisipasi spontan, gitu. Artinya ya udah dia ikut karena loh kok ada kegiatan pembangunan nih, ya udah saya ikut aja. Bisa jadi karena panggilan dari dalam dirinya, bisa jadi dia sudah memikirkan banyak solusi untuk masalah yang ada di lingkungannya. Akhirnya ketika dimunculkan sebuah perencanaan, dia secara spontan dia langsung untuk menyampaikan idenya. Ini yang pertama, partisipasi spontan. Ini misal contohnya yang sudah saya sering ceritakan aja tentang program pengelolaan sampah gitu. Awalnya, saya sebagai inisiator saat itu, saya melihat ada spanduk gitu. Ada salah satu tetangga lingkungan, RT sebelah itu saya lihat ternyata masuk ke ini, finalis lomba kebersihan tingkat DIY dulu gitu. Namanya kalau nggak salah Green and Clean dulu tahun 2009. Di situ saya udah muncul keinginan nih, loh kalau RT sebelah bisa, saya pasti juga bisa nih di lingkungan RT saya sendiri. Ketika ada eh, karena ketua pemuda kan diajak untuk rapat RT juga. Disitulah saya secara spontan menawarkan, Pak, bagaimana kalau kita kemudian mencoba untuk mengelola kebersihan di lingkungan kita. Nah, itu partisipasi spontan untuk kemudian memunculkan ide, menjadi leader di situ adalah sebuah bentuk partisipasi juga. Itu yang spontan. Jadi, secara pribadi orang kemudian langsung ikut terhadap partisipasi program pembangunan di situ. Nah, yang terinduksi itu ada sebabnya tuh di belakang. Kalau contoh saya tadi, saya terinduksi dari lingkungan sebelah yang punya program pengendalian sampah yang bagus, gitu. Nah, induksi ini itu akan mendorong orang untuk ikut berpartisipasi karena dia ada sesuatu yang kemudian eh, mendorong, tapi mendorongnya ini dengan bentuk yang positif, gitu. Oh, kok di sana ada program yang bagus, saya juga pengen lah untuk kemudian bikin di lingkungan saya. Gitu. Jadi ada terinduksi karena sesuatu yang positif di sini, karena ada terdorong oleh masyarakat yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Gitu. Jadi masih positif nih. Nah, tingkatan yang selanjutnya ini karena tertekan. Tertekannya akan beberapa hal. Tertekan artinya dia terdorong juga, tapi terdorongnya dalam apa ya? Dalam arti yang sedikit negatif gitu. Karena dia sedikit dipaksa. Yang pertama, tertekan karena kebiasaan. Kebiasaan yang ada di sebuah lingkungan. Itu misalnya, oh kalau di lingkungan ini setiap 2 minggu sekali akan ada kerja bakti. Kemudian setiap 3 minggu sekali ada kegiatan pengajian. Nah, dalam berpartisipasi, orang ini kemudian dia hadir dalam kegiatan yang ada di lingkungannya karena kebiasaan yang ada di lingkungannya. Dia tertekan dengan kebiasaan. Nah, ini level negatifnya masih ada agak sedikit nih. Karena kemudian masih ada ada kerelaan karena si individu ini merasa ketika dia ada di dalam sebuah lingkungan, ya mau nggak mau dia harus ikut kebiasaan yang ada di situ. Itu yang pertama karena kebiasaan apa yang dilakukan di lingkungannya. Yang kedua, bisa jadi partisipasi itu tertekan karena alasan sosial ekonomi. Jadi, nah misalnya contohnya nih di petani gitu. Petani punya program untuk ini masang rumah burung hantu di tengah sawah gitu. Karena kemudian petaninya ini sering rugi karena hama, yang mau nggak mau, karena hama tikus, salah satu solusinya dengan burung hantu, mau nggak mau petaninya ini dia tertekan karena dia harus ikut dalam program membuat rumah burung hantu di tengah sawah tadi. Jadi karena alasan sawahku kok rugi terus, saya harus cari cara. Tapi kalau bikin rumah burung hantu sendiri kok biaya mahal, ya udah akhirnya dia ikut berpartisipasi, ikut program pembangunan untuk rumah burung hantunya,
dengan kelompok tani atau dengan tingkat pemerintah desa, gitu. Jadi dia tertekan karena memang ada alasan ekonomi, gitu. Ada alasan sosial ekonomi. Kalau dia tidak ikut, artinya ya dia nggak bisa dapat fasilitas untuk menggunakan rumah burung hantunya itu. Artinya lahannya bisa jadi tetap terserang oleh tikus. Jadi memang ada alasan dia tertekan karena kalau saya tidak ikut, artinya nanti saya bisa menerima kerugian. Nah, ini levelnya agak di atasnya yang kebiasaan tadi. Jadi dia tertekan karena ya mau nggak mau harus dilakukan supaya dia tidak rugi. Gitu. Nah, yang paling atas adalah tertekan karena peraturan, bukan yang paling atas. Ini yang paling negatif tadi. Jadi karena adanya aturan ya mau nggak mau akhirnya orang itu terpaksa untuk ikut program pembangunan, terpaksa berpartisipasi. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk apa ya pemaksaan. Gitu. Memang dipaksa karena ya sudah ada aturan di sini. Contoh gampangnya adalah kalau kalian memperhatikan beberapa ruas jalan yang ada di Jogja itu banyak yang satu arah. Dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu, jalannya dibuat dua arah. Tapi karena kemudian eh, aktivitasnya semakin padat, akhirnya dibuat satu arah. Nah, orang mau nggak mau harus cari jalan yang lain, atau orang mau nggak mau harus ikut jalan itu satu arah aja. Nah, dia ikut berpartisipasi karena mau nggak mau itu jalan yang harus dilalui, misalnya dia tertekan karena ada peraturannya gitu. Karena misal kalau ngelawan arah kan resiko kecelakaan ya, dia berpartisipasi untuk memanfaatkan eh, fasilitasnya, mau nggak mau dia harus berhenti dulu, misalnya. Itu karena ada peraturan yang sudah mengatur. Artinya ada pemaksaan gitu. Karena kalau tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi, masyarakat bisa kena sanksi gitu. Oke, ini bagian tahapan dan tingkatan partisipasi. Yang tahapan tadi, menurut Cohen dan Uphoff, ini bagaimana urutan partisipasi itu bisa dipraktekkan oleh masyarakat, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, sampai menikmati hasil. Ini tahapannya. Kemudian kalau tingkatannya, itu kita bisa lihat di yang pertama, menurut Arnstein, Ladder of Citizen, ini adalah bagaimana masyarakat itu punya tingkatan, punya level, dari masyarakat yang tidak diajak berpartisipasi sampai masyarakat yang bisa menjalankan program pembangunan secara mandiri. Jadi ini levelnya masyarakatnya bisa muncul di satu lingkungan, masyarakat nanti bisa beragam ini. Oke, kemudian tadi untuk tahapan tingkatan maaf, menurut Dusseldorf selain yang ladder of citizen ini adalah eh, wujud partisipasinya dibedakan berdasarkan tingkatannya. Ada yang kesadaran dirinya sendiri dengan spontan, ada yang dia terinduksi karena sesuatu hal yang positif, ada yang karena tertekan. Kalau tertekan kan kesannya negatif ya. Ada yang tertekan yang levelnya paling rendah itu karena kebiasaan, tertekan yang agak naik itu karena ada alasan sosial ekonomi atau kemudian dipaksa dengan aturan, ketingkatan kesukarelaan dan kemudian untuk menumbuh kembangkan partisipasi, ada beberapa hal yang harus kita munculkan di masyarakat. Bisa jadi kita munculkan kesempatan supaya masyarakat bisa berpartisipasi, kemudian dari situ kita wujudkan kemauan dari masyarakat supaya mau bergabung, kemudian di dalamnya nanti kita dampingi supaya masyarakat ini mampu untuk berpartisipasi. Gitu. Nah, ini penjelasan singkat untuk pertemuan yang ke-13. Nanti saya lanjutkan lagi dengan yang pertemuan ke-14. Oke, terima kasih.